Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah ruko lantai 3 berisi suku cadang kendaraan dan oli di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara itu, seorang nenek tewas terjebak dalam kobaran api yang melalap rumahnya di Banyumas, Jawa Tengah. Sebuah ruko 3 lantai yang menjual suku cadang kendaraan dan oli di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu malam ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api. Petugas juga mengerahkan skylift untuk menjangkau titik api yang berada di lantai 2. Dari keterangan warga, api diduga berasal dari lantai 1 gedung yang kemudian menjalar hingga ke lantai 3. Banyaknya material yang mudah terbakar serta oli membuat api cepat membesar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Iya, dari atas. Dari lantai berapa Pak yang kena Pak? Itu hampir semuanya. Dari lantai 1 sampai 3 itu. Ini apa sih Pak yang kebakar Pak? Itu gudang grosir itu, spare part, oli. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena ruko dalam kondisi kosong. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Minta kemen, Dek. Minta kemen. Nggak mah. Ya, mau yang aku betak-betak apa? Junjung kaget bisa lagi turun. Kebakaran hebat terjadi di rumah warga RT 1 RW 5, Dusun Depok, Desa Rawaheng, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Seorang nenek tewas dengan kondisi mengenaskan karena terjebak di dalam kamar tidur. Korban bernama Dakem, usia 74 tahun yang tinggal di rumahnya yang semi permanen, berukuran 5x6 seorang diri. Sementara suaminya meninggal dunia dan anak-anaknya sudah tinggal berbeda rumah. Para tetangga nenek Dakem berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas gabungan yang datang ke lokasi ikut membantu memadamkan api dan mencari korban, serta mengevakuasi dari lokasi kebakaran. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik yang membakar atap kayu merembet ke lemari kayu dan tempat tidur korban. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 warga negara asing asal Amerika Serikat diamuk massa usai menabrak seorang pengendara motor di Denpasar, Bali. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di Jalan Raya Antasura, Denpasar, Bali, usai mobil yang dikemudikan oleh 2 WNA asal Amerika menabrak seorang pengendara motor dan kabur. Warga yang kesal terus mengejar pelaku sambil sesekali merusak kendaraan pelaku. Diduga panik, penabrak terus tancap gas hingga beberapa kali menabrak pengendara motor lainnya. Pelarian pelaku terhenti setelah terjebak di kawasan bypass Ida Bagus Mantra, Ketewel, Gianyar. 2 orang warga negara asing yang berada di dalam mobil pun hampir diamuk warga. Beruntung tak lama berselang, petugas dari Polres Gianyar datang ke lokasi dan langsung mengamankan kedua WNA untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, 2 orang WNA warga Amerika Serikat dan diamankan dalam upaya pengerusakan dilakukan oleh beberapa orang yang mengejar. Ya, ini merupakan pengejaran ini rangkaian dari kejadian laka lantas yang sebelumnya terjadi di wilayah Denpasar. Polisi mengimbau kepada para korban yang merasa dirugikan untuk segera melapor ke Mapolres Denpasar atau Polres Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi getok parkir di Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. Juru parkir ilegal tersebut meminta tarif Rp20.000 dengan memberikan karcis palsu agar bisa parkir di bahu jalan. Parkir terus tiba-tiba datang si mang parkirnya dengan polosnya. Ini neng cenah bayar dulu langsung cenah 20.000. Bajir cek aing teh 20.000, teu salah. Kita teh mau ibadah, kenapa kamu mempersulit, memanfaatkan, tahu nggak si tukang parkir teh? Iya teh memang kumaha resmi kumaha. Ini kalau mau laporan lapor ke
gini paling kita parkir juga paling lama setengah jam sampai beres Jumatan, terus kita langsung pergi 20.000. Video kekecewaan seorang warga Bandung ini viral di media sosial. Pengunggah meluapkan kekesalannya karena merasa dipalak oleh seorang juru parkir liar. Saat hendak melaksanakan salat di sebuah masjid di kawasan Asia Afrika Bandung, tiba-tiba seorang juru parkir liar menodongkan karcis kepada pemilik kendaraan dan meminta tarif sebesar Rp20.000. Korban menduga juru parkir memberi karcis palsu untuk parkir di bahu jalan. Terus kejadian kemarin atau tadi itu yang digunakannya adalah karcis buatan sendiri, bukan dikeluarkan oleh Brun Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Jadi terima kasih atas laporannya dan kami akan tindak lanjuti dengan kejadian itu, mudah-mudahan tidak terjadi kembali. Aparat mengimbau agar warga dan wisatawan yang datang ke Kota Bandung agar parkir di area resmi untuk menghindari aksi pemerasan dari juru parkir liar. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri kematian anggota Propam Polda NTB yang diduga menjadi korban pembunuhan akhirnya terungkap. 3 pelaku ternyata anggota Propam. Korban diduga tewas dibunuh atasannya saat berlibur di sebuah villa pribadi. Setelah mendapatkan tekanan dari publik dan penanganannya dinilai berjalan dengan sangat alot, misteri kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Propam Polda NTB yang dinilai janggal akhirnya mulai terkuak. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan otopsi jenazah korban, ditemukan ada bekas luka di sekujur tubuh dan mengalami patah tulang leher. 3 orang ditetapkan tersangka, 2 orang diantaranya polisi berpangkat perwira yang merupakan atasan korban. Modus para tersangka menghabisi nyawa Brigadir Nur Hadi karena diduga motif cemburu dan tersinggung karena korban dikatakan sempat menggoda dan merayu teman wanita, salah seorang tersangka yang tidak lain merupakan atasannya sendiri. Bapak N masih hidup ketika masuk ke dalam air. Kemudian kesimpulan saya bahwa Bapak N mengalami pingsan ya pada saat berada di air, dan meninggalnya itu adalah karena tenggelamnya berdasarkan bukti pada diatomnya. Pelaku masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. 3 tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 351, pasal 359, dan pasal 55 KUHP. Brigadir Nur Hadi sebelumnya dilaporkan tewas tenggelam di kolam renang private villa di kawasan wisata Guli Trawangan, Lombok Utara saat berlibur bersama 2 orang atasannya. Video mobil polisi melakukan tabrak lari di Jalan Pandu, Kota Medan viral di media sosial. Dari video yang beredar, mobil tersebut dikendarai seorang remaja laki-laki bersama seorang wanita. Orang habis itu lari. Nih. Mobil Propam nih. Udah nabrak lari. Polisi merespon video yang memperlihatkan seorang anak lelaki mengendarai mobil dinas Propam Polri dan diduga menabrak kendaraan warga di Kota Medan pada Minggu malam. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi tidak menyangkal mobil dalam video tersebut merupakan kendaraan dinas Polres Tapanuli Selatan. Menurut Yasir, mobil tersebut dikendarai anak dari PLT Kasih Propam Polres Tapanuli Selatan, Ibtu AF. Saat Ibtu AF sedang beristirahat di rumah, mobil dinas tersebut digunakan anaknya berinisial AS. Mobil dibawa pergi AS untuk berkeliling kota tanpa sepengetahuan ayahnya. Sementara wanita muda dalam video tersebut merupakan guru dari AS. Melakukan tugas dinas ke Polda Sumatera Utara. Dan pada saat yang bersangkutan sedang istirahat di rumah, kendaraan
yang bersangkutan atau tersebut digunakan oleh anak yang bersangkutan dengan inisial AS umur 16 tahun. Dipergunakan untuk jalan-jalan di Kota Medan. Alasannya hanya berkeinginan untuk memakai kendaraan dinas. Seperti itu. Dan untuk isu yang mengatakan bahwa kendaraan tersebut melakukan tabrak lari, setelah hasil pengecekan daripada Polda Sumatera Utara ke Satuan Lalu Lintas Polres Medan, sampai saat ini belum ada laporan bahwa terjadi eksiden kecelakaan tersebut. Dan hasil daripada klarifikasi dengan yang bersangkutan bahwa kendaraan tersebut itu bentuknya adalah seperti serempetan antara dua kendaraan roda 4. Dari hasil pengecekan, petugas menemukan lecet di mobil dinas yang dipakai anak Ibtu AF tersebut. Namun polisi membantah ada tabrak lari dan belum menerima laporan dari terduga korban. Dugaan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak Ibtu AF kini masih ditangani Satlantas Polrestabes Medan. Sedangkan dugaan pelanggaran profesi oleh Ibtu AF ditangani Bid Propam Polda Sumut. Dari Padang Sidumpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Seorang balita berusia 1 tahun 9 bulan terkunci dalam kamarnya. Petugas damkar harus membongkar paksa teralis besi saat mengevakuasinya. Tim Rescue Damkar berupaya mengevakuasi balita berusia 1 tahun 9 bulan terkunci di kamar di rumahnya di Jalan Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berusaha terpaksa membongkar paksa besi teralis jendela rumah untuk dapat mengeluarkan bocah yang terus menangis itu. Setelah teralis terbuka, petugas kemudian masuk dan menyelamatkan bocah itu. Sebelumnya insiden terjadi saat sang ibu meninggalkan anaknya bermain di kamar untuk pergi ke toilet. Tanpa sadar, anaknya ternyata menutup dan mengunci pintu kamarnya dari dalam. Tak lama kemudian, sang ibu mendengar tangisan anaknya dan panik saat mengetahui pintu terkunci. Ia pun akhirnya meminta bantuan kepada damkar. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami erupsi dahsyat pada Senin siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Letusan luar biasa gunung yang berada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kali ini bahkan memuntahkan kolom abu setinggi 18.000 meter. Gunung Lewotobi laki-laki menunjukkan dahsyatnya letusan dengan memuntahkan material vulkanik setinggi 18.000 meter atau mencapai 18 km di atas puncak. Kolom abu berwarna kelabu hingga hitam tebal terlihat bergerak condong ke arah utara, timur laut, serta barat laut. Erupsi disertai suara dentuman keras dan awan panas yang bergerak sejauh 5 km ke arah utara dan timur laut. Gunung dengan tinggi 1.584 meter di atas permukaan laut ini kini berstatus level 4 atau awas. Warga diminta tidak beraktivitas dalam radius 6 hingga 7 km dari pusat erupsi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi segera mengeluarkan rekomendasi penting untuk masyarakat guna meminimalisir dampak dan risiko yang timbul dari aktivitas vulkanik Lewotobi. Akibat letusan ini, Bandar Udara Franseda Maumere Kabupaten Sika ditutup sementara. Sejumlah penerbangan termasuk salah satu maskapai yang hendak menuju Larantuka terpaksa dibatalkan. Polisi mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia di Kawah Sunan Ibu, Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi sang pendaki berangsur membaik usai dirawat di klinik setempat. Masuk, sekarang masuk. Masuk. Aparat Polsek Ciwidey mengevakuasi remaja putri RM 16 tahun asal Subang yang mengalami hipotermia di Sunan Ibu, Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses evakuasi diselimuti kabut tebal dan hujan. Personil polisi dibantu mobil Ranger berhasil mengevakuasi dan membawanya ke klinik terdekat guna penanganan medis. Sebelumnya, kepolisian dari sektor Ciwidey mendapati laporan dari pengelola objek wisata yang mendapati remaja putri yang tengah hiking atau pendakian di puncak Sunan Ibu, Kawah Putih, Ranca Bali, Kabupaten Bandung.
Sesampai di sana ditemukan seseorang perempuan ya, inisialnya RM, ini masih 16 tahun, yang benar saja mengalami hipotermia dalam kondisi sudah hampir pingsan. Segera langsung dibawa ke klinik terdekat dan alhamdulillah ini berhasil diselamatkan. Usai dirawat, RM dijemput pihak keluarga. Petugas mengimbau kepada pengunjung atau wisatawan yang akan melakukan hiking di wilayah Bandung Selatan agar melihat cuaca dan perbekalan serta kondisi fisik yang sehat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu Anyus melaporkan. Pemirsa, banjir yang merendam Jakarta hingga siang tadi masih menggenangi 10 RT di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Sejumlah warga Cipinang Melayu menyebut banjir menjadi langganan jika intensitas hujan tinggi ditambah kiriman air dari Bendungan Katulampa, Bogor. Warga pun dipaksa selalu siaga sebelum banjir terjadi. Sementara itu, warga di permukiman Kebonpala, Jakarta Timur terpaksa mengungsi akibat banjir yang melanda wilayah tersebut. Warga korban banjir di Kebonpala mengungsi di gedung SD Negeri 0102 Kampung Melayu. Mereka menempati lorong-lorong dan ruang kelas dengan peralas tikar seadanya. Di antara para pengungsi itu ada 50 balita yang membutuhkan perhatian lebih, terutama obat-obatan. Pasca ratusan rumah di Kebonpala, Jakarta Timur terendam banjir, warga mulai melakukan bersih-bersih. Sebagian warga yang rumahnya terendam dari 1 meter sempat mengungsi ke tempat lain. Warga korban banjir di Kebonpala, Jakarta Timur mulai melakukan aksi bersih-bersih. Mereka mulai membersihkan lumpur di dalam rumah. Mempercepat proses pembersihan lumpur dan sampah menutupi akses jalan di permukiman. Aparat kepolisian dikerahkan ke lokasi. Meski banjir mulai surut, aktivitas warga belum kembali normal. Sebelumnya ketinggian banjir di wilayah Kebonpala lebih dari 1,5 meter. Selain faktor hujan deras, banjir diperparah air kiriman dari Bogor. Warga yang rumahnya masih terendam masih tinggal di pengungsian. Sebagian warga mengungsi adalah lansia, wanita, dan anak-anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan Satpol PP bersama TNI dan Polri mengevakuasi seorang wanita yang hendak melahirkan di tengah banjir di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur kemarin malam. Selain ibu yang hendak melahirkan, sejumlah lansia hingga anak-anak juga turut dievakuasi petugas lantaran kondisi banjir yang kian tinggi. Seorang ibu yang hendak melahirkan harus dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir hingga 2 meter di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan ban pelampung, ibu tersebut dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sebagian warga juga sudah mulai dievakuasi keluar dari rumah untuk mengungsi ke lokasi pengungsian di SD 01 Kampung Melayu. Langsung sekitar jam 5 ya, pas hujan besar itu udah naik lagi. Ketinggian udah kembali ke 2 meter lagi. 2 meter lagi Pak? Iya. Ini warga sendiri gimana Pak? Udah mulai dievakuasi apa gimana? Udah dari pagi udah dievakuasi. Evakuasi? Ya. Termasuk tadi yang ibu hamil itu ya? Iya betul. Lagi hamil berapa bulan? Udah, ini hari udah melahirkan. Oh udah mau melahirkan Pak? Iya. Itu langsung dibawa kemana Pak? Ke rumah sakit. Rumah sakit mana Pak? Depan terdekatnya sini. Depan. Dekat ya? Ya. Selain evakuasi ibu yang hendak melahirkan, petugas menggunakan perahu karet menyusuri gang menuju titik banjir yang sulit dijangkau di wilayah Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi padat penduduk ini, puluhan warga masih terjebak di rumah karena luapan air Kali Ciliwung mencapai ketinggian lebih dari 1 meter. Evakuasi warga yang terjebak banjir pun berlangsung dramatis, salah satunya saat petugas mengevakuasi seorang anak dan seorang balita dari lantai 2 rumahnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait banjir yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung melakukan peninjauan di Kali Cakung.
Kunjungan Pramono Anung ini untuk melihat sumber persoalan banjir Jakarta dan mencari solusi untuk mengatasinya. Salah satunya adalah Pemprov Jakarta akan melakukan pengerukan Kali Cakung sepanjang 5,3 km. Pengerukan akan dilakukan di beberapa kali di Jakarta demi mengatasi banjir yang kerap terjadi saat hujan deras dengan intensitas tinggi. Selain itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan fenomena banjir yang mengepung Jakarta kali ini bukan hanya karena hujan dan luapan kali, namun juga karena air laut tengah pasang atau rob. Sehingga baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Apa yang dilakukan di Jakarta sekarang ini banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur dan sedikit di Barat. Praktis yang lain sudah tertangani dengan baik dan dari ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG ada kemungkinan 1-2 hari ini ada rob. Upaya pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali terus dilanjutkan dengan melibatkan banyak pihak. Salah satunya Stasiun Bakamla Bali yang menerjunkan tim Brigade Hull Inflatable Boat 8704. Bakamla RI yang tergabung dalam tim SAR gabungan bersama Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut, dan sejumlah unsur lainnya terus melaksanakan pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya secara intensif. Tim SAR gabungan memperluas lokasi pencarian hingga puluhan kilometer dari titik awal diduga tenggelamnya kapal. Selain pencarian di laut, tim gabungan juga menyisir kawasan pantai dan juga melalui pantauan udara. Hingga hari ini, Senin 7 Juli 2025, 28 orang belum ditemukan. 7 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 30 orang selamat. Dua jenazah ditemukan pada pencarian hari keempat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Salah satunya telah teridentifikasi yang merupakan warga Kabupaten Klungkung, Bali. Hasil identifikasi jenazah yang ditemukan di perairan Cekik, Jembrana, Bali pada Minggu terkonfirmasi atas nama Ika Dek Oka, warga Kabupaten Klungkung, Bali. Saat ditemukan, jenazah mengenakan kaos berwarna biru dan celana pendek warna hitam. Identifikasi ini terungkap pada pemeriksaan primer sidik jari dan juga gigi. Itu ditemukan 2 jenazah, teridentifikasi 1. Yang 1 masih dalam proses identifikasi. Dari primer, sidik jari terkonfirm. Pada gigi terkonfirm juga. Jadi data terkonfirmasi atas nama Ika Dek Oka dari Provinsi Bali. Hingga hari keempat pasca kejadian, dari total 65 manifest kapal, tercatat 30 orang ditemukan selamat dan 8 orang meninggal dunia. Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban dengan melibatkan tim darat, laut maupun udara. Selain itu, tim SAR gabungan juga melakukan pendeteksian keberadaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan mendeteksi objek di kedalaman 40 hingga 60 meter, diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Posisi bangkai kapal berjarak sekitar 2 mil dari bibir pantai. Pantai Ketapang ke arah selatan. Ini KRI Teluk Tongkol. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 29 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang hilang setelah tenggelam di Selat Bali. Selain pencarian di permukaan, tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan ROV atau robot bawah air untuk melakukan pemotretan terhadap metal yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah.
Dalam pengolahan proses juga paralel KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rapat dengan Komisi 5 DPR RI hari ini, Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i menceritakan penemuan objek di bawah air yang diduga bagai KMP Tunujaya. Untuk hari kedua sudah memulai mengerahkan unsur kapal yang memiliki sonar untuk mendetek di mana posisi kapal. Kemudian hari kedua pada saat itu kapal dari salah satu dari kapal sudah mendetek ada 2 titik lokasi yang memungkinkan objek itu panjangnya berkisar antara 50 sampai 60. Dan itu yang saat ini, hari ini memang sedang difokuskan di situ. Dan untuk memastikan memang kami membutuhkan perkuatan lagi dari TNI AL, dan TNI AL sedang mendatangkan dengan kekuatan yang ada di hidros dan juga kapal yang memiliki kemampuan untuk mendetek secara persis posisi kapal tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko korban kapal penumpang tenggelam di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Gibran juga menyempatkan diri meninjau langsung proses pencarian korban. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di posko SAR pencarian korban kapal tenggelam KMP Tunujaya Pratama di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi sekitar pukul 7 pagi. Gibran meminta tim SAR gabungan untuk fokus mencari 29 korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Usai mengunjungi posko pencarian, Gibran juga menyempatkan diri berkunjung ke posko korban selamat. Gibran meninjau langsung fasilitas yang disediakan mulai dari tempat tidur hingga fasilitas balita. Beralih ke informasi lain, pemirsa, para terlapor kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo CS, mendatangi Polda Metro Jaya. Kehadiran mereka ke Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan Polda pada pekan lalu. Pakar telematika sekaligus terlapor dalam kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kehadiran Roy Suryo CS ke Polda untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan terhadap dirinya. Roy Suryo menyebutkan dirinya menghormati tugas kepolisian. Dan sebagai warga negara yang baik, dirinya hadir untuk memberi klarifikasi. Usai pemanggilan, Roy Suryo menambahkan bahwa laporan terhadap Roy Suryo CS tidak berdasar hukum. Pasalnya sebuah laporan harus ada korban dan pelaku dalam sebuah kasus. Sangat-sangat profesional dan sangat komprehensif. Jadi artinya kami ini menghormati ya tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan, dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas ya. Tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya. Jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah, ternyata bagus dengan kami tidak hadir, kemudian dengan adanya kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan, ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua, benar sekali apa kata tadi Bang Kosinudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor-lapor ini aneh gitu, karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo, ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu, terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan, dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut, dan yang dihasut itu membuat kerusuhan.
Sebelumnya, Roy Suryo CS mengaku sengaja tidak menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya pada 2 Juli lalu karena di dalam surat pemanggilan tidak jelas siapa terlapor dan pelapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sedulur Jokowi menuntut Roy Suryo CS meminta maaf kepada Paiman Raharjo. Tuntutan itu buntut pernyataan Roy Suryo yang menyebut ijazah Jokowi diduga buatan percetakan milik Paiman di Jalan Pramuka. Sedulur Jokowi Jakarta Timur menentang, mengutuk, mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh Roy CS terhadap Ketua Umum kami, Bapak Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, yang dituduh mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Pojok. Tuduhan itu merupakan fitnah yang keji oleh karena... Itulah pernyataan tegas yang dilontarkan oleh sedulur Jokowi terhadap Roy Suryo CS. Sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy Suryo dan kawan-kawan meminta maaf pada Ketua Umum sedulur Jokowi, Paiman Raharjo. Hal itu terjadi akibat pernyataan Roy Suryo yang dianggap menuduh Paiman Raharjo terlibat dalam pemalsuan ijazah Jokowi di Pramuka. Karena itu kami meminta 2x24 jam Suryo CS mohon minta maaf. Jika dalam waktu 2x24 jam tidak meminta maaf, maka kami sedulur Jokowi, DPP dan seluruh Indonesia sedulur Jokowi akan melakukan aksi dan membawa hal ini ke... Reaksi keras sedulur Jokowi lantaran sebelumnya Roy Suryo mengklaim mendapatkan informasi bahwa Paiman memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka Jakarta. Bahkan, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman melalui pesan WhatsApp. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Sementara di sisi lain, Paiman menyebut masyarakatlah yang tidak berpikir menggunakan logika yang benar dalam melihat kasus ijazah Jokowi. Ini kan hanya ibaratnya omongan pepesan kosong ya, orang menuduh ijazah Jokowi palsu, tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu. Ini loh aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah ini nggak, karena masyarakat tidak bisa berpikir secara benar, maka ini ditangkap, oh palsu, udah jelas-jelas institusi yang mengeluarkan ijazah mengatakan asli. Banyak nama yang disebut-sebut terlibat dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi. Bola panas kini berada di tangan polisi untuk menjalankan proses hukum perkara ijazah Jokowi dengan transparan dan adil agar kasus ini tidak berlarut-larut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ditunda oleh Bareskrim Polri. Penundaan dikarenakan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA meminta penjadwalan ulang karena ingin menghadirkan sejumlah nama. Bareskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus yang dijadwalkan pada 3 Juli ini diundur menjadi pekan depan hari Rabu 9 Juli mendatang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut gelar perkara ditunda karena TPUA meminta perjadwalan ulang karena ada sejumlah nama yang akan dilibatkan. Karena alasan permintaan sejumlah nama tersebut, Bareskrim Polri pun menunda gelar perkara khusus dan menjadwalkan ulang pada 9 Juli mendatang. Namun hal ini dibantah pihak tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah permintaannya. TPUA telah siap mengikuti gelar perkara khusus hari ini. Akhirnya menunda itu adalah penuh kewenangan dari Bareskrim.
Jadi bukan kita yang minta penundaan. Gitu ya. Ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan. Gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini. Gitu kan. Tapi karena ada jawaban penundaan, ya kita akan ikuti. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ini datang dari tim pembela ulama dan aktivis. Mereka menilai pernyataan Barreskrim soal ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS. KTT BRICS tahun ini menjadi kunci strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah global. Informasi lengkapnya usai jeda tetap di Sindo Malam.